Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah la nikmatillah la khawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah Zat. Ini bulan yang berapa ini yang sudah? Keberapa? Banyak ini ya. Hijriah atau Masehi ini? Kalau Hijriah sekarang Dzulqa'dah, akhir Dzulqa'dah. Akhir Dzulqa'dah. Lah sekitar 25 atau 25 Dzulqa'dah ya. Kebetulan tema kita ini tentang bulan, Zat. Oh. Apa? Ingat cicilan? Bukan, Zat. Tentang kalau tidak salah itu berarti benar ya. Oh, iya. Tentang bulan Zulhijjah. Zulhijjah, Masya Allah. Sebentar lagi. Kalau Zulhijjah mungkin sekitar nggak sampai semingguan. Nah, masalahnya orang-orang itu biasanya enggak tahu kebanyakan tentang bulan-bulan Hijriah itu. Oh, enggak tahu, enggak apa. Iya, nah, biasanya kan tuh, kalau bulan Zulhijjah atau bulan Kurban itu di bulan apa? Oh, gitu. Saya KPR, lisennya itu pakai Masehi. Semua sekolah-sekolah pakai Masehi ya, enggak ada libur 12 Rabiul Awal atau libur apa 1 Muharram lah. Biasanya kan Masehi semua. Iya, Masehi itu kan ya. Iya. Lah kebetulan pada tema podcast kali ini itu kita membahas tentang keutamaan, keistimewaan dari bulan Zulhijjah. Masih bersama MC yang sama, MC yang tidak terkenal. Dan Masya Allah. Ustadz papan atas yang selalu mengisi hari-hari apa ya? Hari-hari podcast ini ya. Masya Allah. Jauh-jauh dari Jombang bersama Ustadz Abu Haris Danang Santoso terkait keistimewaan bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah. Ya. Menarik, Ustadz. Ini sebelum masuk ke pembahasan. Kenapa, Ustadz? Kita itu lebih kan tadi sudah disinggung di awal terkait dengan bulan Masehi dan bulan Hijriah. Nah, perbedaannya apa dan kenapa kok kita sebagai apalagi generasi yang saat ini lebih mengenal Januari, Februari, Maret gitu, dan lain-lain daripada bulan Zulhijjah. Biasanya kita taunya itu bukan tanggal berapa, kapan. Nanti tunggu sidang atau maksudnya di kalender tanggal merah lain-lain. Tapi secara keseluruhan kita enggak begitu hafal atau tidak terbiasa dengan bulan-bulan Hijriah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Kalau ditanya tentang masalah kenapa kok kita atau kebanyakan lah kaum muslimin di negeri kita kurang begitu dekat dengan bulan Hijriah ya, karena memang kondisi yang tidak memungkinkan atau kondisi yang memang tidak terlalu membuat kita dekat dengan bulan Hijriah. Dalam artian hampir di semua lini kehidupan bermasyarakat ya yang sifatnya duniawi itu menggunakan bulan-bulan Masehi. Ya, perkantoran, sekolah, kemudian ya mungkin ya tadi cicilan itu arisan gitu. Semua. Itu biasanya pakai bulan Masehi. Ya, termasuk juga gaji. Ini kan itunya pakai bulan Masehi. Dimanapun itu semuanya. Sehingga memang mau nggak mau ya kita akhirnya semakin dekat dengan pengetahuan terhadap bulan Masehi. Namun juga akhirnya kita tidak terlalu memperhatikan bulan Zulhijjah. Soalnya kadang kalau bulan Masehi saja tanggalnya itu ya disuruh ngafal itu, kita masih berpikir ini tanggal berapa Masehi ya. Masehi. Apalagi ini disuruh double. Masih sama Hijriah. Masehi saja kadang lupa, apalagi dua gitu loh. Makanya akhirnya ya kita tidak terlalu familiar dengan bulan-bulan Zulhijjah. Nah, padahal sebenarnya kalau kita secara khusus ya kita sebagai kaum muslimin itu bulan Hijriah itu sangat-sangat dekat dengan kehidupan kita karena dia mencakup dengan berbagai macam ibadah. Ya, bisa kita katakan ya seluruh ibadah yang berhubungan dengan waktu adalah dengan menggunakan kalender Hijriah. Bisa kita katakan seperti itu. Ya, bisa kita ambil contoh misalkan apa? Misalkan Ramadan, puasa bulan Hijriah. Kemudian puasa-puasa yang lain, puasa-puasa sunnah misalkan puasa Muharram. Termasuk juga bulan Dzulhijjah. Hari raya kita juga ngitungnya bukan kalender Masehi, tapi ngitungnya adalah kalender Hijriah. Demikian juga misalkan di luar ibadah puasa, misalkan apa? Contohnya
Kalau misalkan hal-hal yang berhubungan dengan misalkan taruhlah dengan menghitung sesuatu, misalkan kayak ada orang yang dia memiliki apa namanya, memiliki jangka waktu haid gitu ya. Kalau jangka waktu haid, kita tahu bahwanya kalau dalam fikih haid itu wanita itu dalam 1 bulan normalnya adalah sekali haid dan sekali suci masa itu. Nah itu ngitungnya perkiraannya lebih mudah pakai kalender hijriah, karena para fuqaha itu ketika membahas itu mereka berpatokan pada kalender hijriah. Dalam artian kalender hijriah ini kalender bulan. Yang menggunakan patokan bulan, sehingga sebagaimana dalam hadis disebutkan ya, Nabi SAW menyampaikan asyaru hakadha wa hakadha wa hakadha wa hakadha gitu. Jadi bulan itu bisa jadi 30 hari atau 29 hari. Kalau di kalender Masehi nggak mungkin. Bukan nggak mungkin ya. Masih ada yaitu 31. Kalau 29 itu mungkin di Februari itu pun jarang. Kalau kemungkinannya adalah 30 sama 31. Kalau dihitungan hal yang berhubungan dengan Islam, maka 1 bulannya itu sekitar 30 sampai 29 atau 29 sampai 30. Iya. Makanya kalau misalkan taruhlah ada, misalkan kita bicara yang lain, misalkan kafarah. Kafarah ada orang yang jima di bulan Ramadan dengan sengaja. Kafarahnya kan puasa apa namanya puasa selama 3 bulan berturut-turut. Nah, bagaimana kalau misalkan puasanya pas tengah bulan, bukan tanggal 1? Kalau pas di tanggal 1-nya jelas, kalau misalkan sebulannya 29 ya selesai 29. Ya, kalau 30. Nah, bagaimana kalau dia pas tengah-tengah? Maka para ulama menyampaikan kalau seperti itu puasanya di tengah-tengah, maka dihitung bulan itu menjadi 30 hari. Menjadi 30. Nah, itu lebih mudah ketika kita menghitungnya dengan kalender hijriah. Karena kalender hijriah itu antara 30 sampai 29 itu. Ya, antara 20 sampai. Kalau ngitungnya pakai kalender Masehi, misalkan 31. Sebenarnya kalau secara hitungan satunya itu sudah bulan lain. Masuk bulan lain. Bulan lain gitu. Ya, jadi ala kulli hal sebenarnya hitungan kalender hijriah itu sangat erat kalau yang berhubungan dengan ibadah kita. Jadi hendaknya seorang muslim ya tetaplah paling nggak mengetahui tentang hal tersebut, ya, karena berkaitan erat dengan ibadah-ibadah yang banyak. Nah, gitu. Ini maksud. Tadi kan sudah disinggung, kenapa kok kita lebih terstruktur dengan kalender Masehi. Saya tuh juga kadang-kadang tahunya itu dari postingan. Jadi kalau hafal tanggalnya enggak. Oh gitu. Bulannya mungkin hafal karena tugas sekolah tuh ya. Muharram, Safar, lain-lain itu. Jadi kayak biasanya kan ada puasa 3 hari tiap bulan. Itu nggak tahu, tiba-tiba pas ada yang ngepost, oh besok. Soalnya kalau kita sendiri, sekarang bulan apa ya? Iya. Akhirnya juga di kalender-kalender yang ada dicetak juga, kalau nggak kalender pondok mungkin jarang juga kalender di HP juga nggak kecuali kalau buka sekarang berapa hijriah bisa mungkin. Jadi itu Zat. Tapi memang apakah memang kalender hijriah ini sendiri itu memang sudah disepakati oleh seluruh umat Islam. Kemudian bulan Zulhijjah gitu kan sering tetap bahasan itu kan. Kita lebih sering dengar bulan kurban. Gitu. Kalau paling yang terkenal di kalangan kita kan mungkin di orang-orang yang biasanya kalau Ramadan itu Syawal, kemudian Muharram atau kemudian kalau Zulhijjah, Zulqa'dah itu kayak pokoknya bulan kurban kan bisa. Itu gimana? Di konteks apa ini? Pertanyaan tentang masalah di konteks yang tadi bahwa kita sendiri kan karena tidak tahu akhirnya perlu ada orang-orang yang tanda kutip memberitahu terkait dengan mungkin poster, postingan dan lain. Kita sebagai orang awam enggak biasa dengan itu. Kemudian supaya kita itu tahu. Gitu. Itu. Lebih ke itunya. Ya tentu saja dengan kita paling nggak punya HP masing-masing ya. Kita download lah paling nggak kalau kita sebagai seorang muslim ya, sebagai bentuk bentuk kepedulian kita terhadap agama kita sendiri dan banyak berbagai macam. Kita download nggak besar juga mungkin kalau aplikasi yang kalender hijriah itu kalender hijriah itu. Dari situ nanti kita tahu, soalnya itu tadi memang benar. Jadi sangat erat hubungannya dengan ibadah kita, termasuk tadi puasa Ayyamul Bid. Iya, itu kan bukan dihitung
Berarti tanggal 13, 14, 15 Januari. Enggak seperti itu. Itu kita enggak paham ya. Puasa tengah bulan kok di akhir bulan loh. Iya. Berapa? Tengah bulan, Bang. Iya, ya makanya dengan paling enggak dengan download kalender kita hanya tahu lah paling enggak apa ya ibadah-ibadah yang mungkin berhubungan dengan kita. Kemudian kalau tadi disinggung apakah disepakati oleh para ulama ya kita katakan ini sudah berjalan sejak zamannya Khalifah Umar karena di zaman beliau yang mulai membuat satu terobosan dari dulu sudah berlaku kalender semacam itu. Cuma disusun secara lebih rapi itu di zamannya Khalifah Umar dengan susulan kalender Hijriah yang kita tahu sekarang itu. Kemudian dilakukan banyak pengembangan, termasuk juga di Jawa gitu. Termasuk juga di Jawa karena memang prinsip kalender itu kan ada dua ya. Dengan menggunakan hitungan matahari ya atau menggunakan hitungan bulan. Nah, kebetulan kalau yang saya dengar-dengar atau baca-baca gitu. Kebetulan di Jawa ini sebenarnya Jawa kuno itu kalendernya pakai bulan. Oh, yang Petmage itu pakai bulan. Pakai bulan. Ya, bulan. Jadi mereka ngitungnya kalender Jawa dulu, itu pakai bulan. Jadi bukan pakai kalender matahari. Bukan pakai matahari. Nah, kemudian konon ceritanya katanya di zamannya zamannya Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam, Panembahan Senopati itu bikin sebuah terobosan. Kalendernya tetap aturannya tetap dalam artian karena sudah gampang karena sama-sama pakai rembulan, cuma kan nama-nama bulannya agak dirubah sedikit. Ya, kemudian tahun mulainya disamakan dengan tahun awalnya gitu. Jadi tahun itu kan kalau penanggalan Jawa kan pakai Saka gitu. Ya. Penanggalan Saka itu kan startnya itu kan mulai dari Hindu. Kalau Hijriah kan startnya itu kan dari hijrahnya Nabi SAW. Nah, jadi tetap dilanjutkan, cuma sudah dimodifikasi ya akhirnya menjadi kalender Jawa Islam. Jawa Islam. Oh, Jawa Islam. Iya. Kalau misalkan bulan Muharram itu bulan Suro supaya lebih dekat ya. Ya Rejab, kemudian ada seperti ini Dzulqa'dah itu kan kadang agak sulit di lidah orang. Akhirnya ya Dzulqa'dah atau biasanya kalau yang lebih Jawa itu bulan Selo. Bulan Selo. Kalau Idul Hijjah besar. Bulan besar. Iya, bulan besar. Kenapa bulan besar? Karena di situ ada Idul Adha. Dan dalam fikih Idul Adha itu lebih utama dari Idul Fitri. Jadi dia lebih besar, a'zam. Makanya lebih mulia. Iya, Idul Hijjah itu disebut besar. Iya, makan ya. Ya, mungkin ada makannya mungkin. Idul Fitri juga ada. Nah, akhirnya seperti itu. Ala kulli hal itu sebenarnya dalam sejarah perjalanannya juga kalender banyak melakukan terjadi beberapa perubahan gitu ya, tapi alhamdulillah semuanya menginginkan sebuah tujuan yang satu, yaitu bagaimana supaya tetap itu terjaga untuk melestarikan peribadatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuannya seperti itu. Jadi alhamdulillah itu tadi, kalau misalkan upayanya ya kita lihat paling enggak lah download kalender Hijriah itu untuk mengetahui mungkin tentang masalah bulan-bulan itu dan ibadah yang berhubungan dengan kita gitu. Wah, keren sekali. Ternyata ada sebuah hidden gem ya, Bos. Di sejarah Jawa ternyata juga itu tadi. Konon katanya seperti itu yang saya tahu. Nah, ini termasuk penemuan ini. Wah. Ternyata emang kita kan lebih sering dengar bulan Suro gitu kan. Bulan besar gitu kan. Kalau disuruh Arabnya enggak tahu. Orang Jawa disuruh bilang Muharram kayak terlalu panjang. Orang Jawa itu sulit bukan sulit ya, kayak agak pekewuh kalau terlalu mengucapkan sebuah ucapan yang panjang untuk sebuah panggilan. Lebih dimudahkan. Orang manggil misalkan nama saya misalkan Danang, orang manggil gak enak mau manggil Danang kurang enak, ngambil ujungnya nang gitu kan gitu. Nah J celuk J gitu. Jadi orang kalau untuk manggil sesuatu itu orang Jawa khususnya itu agak pekewuh kalau agak panjang itu. Nah termasuk juga Muharram ya. Ini Safar atau kalau yang terlalu panjang-panjang Dzulqa'dah, Dzulhijjah gitu. Makanya harus mulut bakda mulut gitu aja karena itu ada. Rabiul awal ada mulutan, Rabiul akhir habis mulutan itu bakda mulut itu. Jadi lebih gampang gitu. Ternyata ada sebuah misteri ya. Ada kedekatan secara tidak langsung. Menarik, masih bilang tentang bulan Dzulhijjah atau bulan besar atau bulan kurban, bulan haji ada macam-macam itu kan. Lah keistimewaannya kalau misal
apakah dalam Islam itu setiap bulan itu istimewa atau kemudian ada yang lebih istimewa termasuk bulan Zulhijjah ini, atau ada ibadah-ibadah khusus di bulan Zulhijjah ini yang tidak dibolehkan untuk dilakukan di luar bulan Zulhijjah atau seperti apa? Iya. Baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga dalam Al-Qur'an surat Taubah, mungkin zaman juga sudah hafal, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah, ya. Pokoknya jumlah hitungan bulan itu di sisi Allah itu 12. Ya. Kemudian disebutkan di situ di sebagian ayatnya minha arba'atun hurum. Di situ ada 4 bulan haram. Ya. Termasuk 4 bulan haram yang disebutkan oleh para ulama adalah diawali dari Dzulqa'dah. Sekarang ini sebenarnya kita berada di bulan haram. Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian ada Rajab. Ya, Rajab agak misah. Dan dari 4 bulan haram ini semuanya memiliki keistimewaan kalau dipandang secara khusus. Ya, Dzulqa'dah ada keistimewaan tersendiri, Dzulhijjah punya keistimewaan tersendiri, Muharram punya keistimewaan sendiri, Rajab juga sama. Tapi kalau dipandang secara umum maka hampir sama semuanya bulan ini. Ada satu aturan yang disebutkan oleh para ulama, ketika bulan haram ini tidak diperbolehkan melakukan peperangan atau pembunuhan. Karena itu nanti dosanya bisa dilipat gandakan. Ya. Dan oleh karenanya dulu dan ini pun sudah dikenal sejak sebelum masa Islam. Makanya ada satu kisah Nabi SAW itu pernah mengirim satu pasukan di awal-awal hijrah. Itu kan kaum muslimin hartanya kan banyak yang ditinggal di Mekah gitu ya. Akhirnya mereka nggak punya harta. Nah, mau nggak mau ya mereka juga merampas harta dari orang musyrik, ya, mencegat kafilah dagang mereka. Nah, akhirnya terjadilah sebuah dalam upaya itu tadi mencari harta, terjadilah sebuah peperangan terjadi. Kemudian ada seorang orang kafir musyrik Mekah yang terbunuh, dan itu terjadi bulan Rajab. Akhirnya orang-orang musyrik Mekah itu mencela Nabi SAW luar biasa. Itu menjadi tambahan amunisi mereka untuk semakin mencela Nabi dan agamanya. Karena tidak boleh. Karena Nabi itu terlihat dia tidak menghormati bulan haram. Tidak menghormati bulan haram. Ya. Makanya akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan dalam Al-Qur'an disebutkan wa yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fih. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram, perang di dalamnya gimana? Qul qitalun fihi kabir. Perang itu memang besar. Dalam artian menjadi sebuah dosa besar, dalam artian membunuh orang di bulan haram atau melakukan peperangan di bulan haram. Peperangan di bulan haram termasuk dosa besar. Akan tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di lanjutan ayat itu bahwasanya akan tetapi yang mereka lakukan orang musyrik itu ketika mereka mengusir orang-orang kaum muslimin, menghalangi orang untuk masuk Masjidil Haram, Nabi kan nggak boleh lagi masuk kan, sudah diusir. Untuk beribadah, untuk tawaf di situ, untuk sholat di situ. Kemudian orang yang masuk Islam dihalang-halangi, itu lebih besar dosanya. Makanya kemudian di situ di tengah-tengah ayat kemudian Allah menyampaikan wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah yang dimaksud di sini adalah dosa syirik, kekufuran, dan itu lebih berat, lebih besar dosanya daripada membunuh di bulan haram. Ya, jadi ala kulli hal secara umum bulan haram itu tidak diperbolehkan melakukan peperangan dan juga pembunuhan. Ya. Secara spesifik kalau bulan Dzulhijjah sendiri, maka dia memiliki keistimewaan yang luar biasa. Kalau dibandingkan 4 bulan haram, itu keistimewaan dimiliki oleh bulan Dzulhijjah lebih banyak. Kalau disebutkan, kalau kita lihat dalam hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang ada. Di antaranya apa saja? Di bulan Dzulhijjah itu, yang pertama, dari bulan Dzulhijjah itu ada berbagai macam ibadah yang terkumpul dan tidak didapati di bulan lain. Apa saja yang terkumpul dan tidak didapati di bulan lain? Yang pertama adalah tentu saja hari Id. Kalau misalkan ada yang ngomong lu hari Id kan di Syawal ada. Ya, Syawal kan ada Id juga. Tapi Idnya di situ dia berkumpul dengan ibadah penyembelihan. Penyembelihan nggak ada. Ada penyembelihan. Ada ibadah haji. Ada ibadah haji. Ibadah haji nggak ada, cuma Dzulhijjah. Ya, dan di ibadah haji itu banyak sekali rentetan ibadah yang luar biasa, termasuk adalah Arafah. Ya, Al-Hajj Arafah. Nah, ya. Maka ibadah-ibadah ini hanya terkumpul di bulan Dzulhijjah. Ya, ketika ada hari Id, kemudian ada juga
penyembelihan, kemudian juga ada ibadah haji. Oleh karenanya para ulama menyampaikan bahwasanya Idul Adha itu lebih apa ya? Kalau ditanya mana yang lebih afdol antara Idul Fitri atau Idul Adha, maka para ulama mengatakan yang lebih afdol Idul Adha. Karena Idul Adha itu mengumpulkan berbagai macam ibadah yang tidak dimiliki oleh Idul Fitri. Di antaranya tadi ada sembelihan, itu nggak ada Idul Fitri. Ada haji, tidak dimiliki oleh Idul Fitri. Nah, kemudian juga selain itu juga memiliki ibadah puasa-puasa. Ada ibadah puasa-puasa. Yang diantara yang disyaratkan adalah yang pertama, puasa sejak tanggal 1 sampai tanggal 8. Itu secara spesifik dalam hadis Nabi SAW dalam sebuah riwayat ya dari Abu Dawud, disebutkan oleh Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai, ya karena Nabi SAW yasumu tis'atil hijjah. Nabi SAW puasa 9 hari di bulan Dzul Hijjah. Maksudnya 9 hari ini 9 hari di awal itu. Ya, nah maka para ulama mengatakan 9 hari itu disunahkan untuk berpuasa. 1 sampai tanggal 8 dalil pensyaratnya adalah hadis ini. Tanggal 9-nya masuk hadisnya juga, dan ada keutamaan yang lain ditambahkan oleh hadis yang lain di mana Nabi SAW menyampaikan punya siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanatal madiyah wal qadimah atau kama qala Rasulullah SAW. Pokoknya aku mengharap puasa di hari Arafah itu bisa menghapus dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang berikutnya. Ya. Dan itu keutamaan yang besar sekali. Jadi 8 hari itu puasa, kemudian ujungnya hari Arafah itu kaum muslimin berpuasa, dan itu luar biasa ibadah di situ. Hanya saja puasa ini tidak disyariatkan bagi jamaah haji. Ya. Dalam artinya disyariatkan, tidak disunahkan, tidak dianjurkan untuk jamaah haji. Kalau jamaah haji dia berada di Arafah kan, dia fokus saja sama Arafah. Ya, tidak perlu puasa. Berarti untuk yang tidak non jamaah haji, yang tidak haji, yang tidak haji. Nah, itu puasa nih. Di Arafah. Berarti yang tidak melakukan haji, yang tidak sedang melakukan yang haji. Bukan berarti yang bukan gelar Pak Haji terus dia enggak kan beda. Lah ya kan jamaah haji. Yang jamaah haji nggak usah puasa. Yang berangkat tahun 9. Ini. Ya. Yang tahun kemarin udah tetap puasa. Tetap puasa. Barangkali masih merasakan vibes hajinya. Kegawa males ya, males puasa. Pas dari. Lumayan loh. Iya, itu secara spesifik, dan ada riwayat juga menyampaikan secara umum dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan lain sebagainya, namun menyampaikan ma min ayyamin al-amalu fiha habu ilallah. Tidak ada suatu hari-hari yang mana amal di dalamnya itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, minal asri, daripada 10. Maksudnya 10 itu para ulama menafsirkan 10 ini maksudnya Nabi SAW 10 awal bulan Dzul Hijjah. 10 awal bulan Dzul Hijjah. Makanya 10 awal di bulan Dzul Hijjah itu sangat spesial. Kayak berarti 10 ini saya ingat 10 hari terakhir ini. Itu mungkin mirip seperti itu. 10 ini. Kalau Ramadan 10 ya. Kayak blesel. Jadi kalau Ramadan punya 10 hari terakhir, bulan Dzul Hijjah punya 10 hari awal. Ini yang lebih utama mana kira-kira? Wallahu ta'ala alam kalau lebih utama mana. Tapi sebagian para ulama mengatakan lebih utama 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Ya. Mengapa demikian? Karena di situ sampai Allah Subhanahu wa taala jadikan sumpah. Ya. Wal fajri walayalin asyar. Para ulama menyampaikan demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Sebagian ulama menafsirkan, dan banyak para ulama ahli tafsir menafsirkan, maksudnya yang dibuat sumpah oleh Allah ini malam-malam 10 itu adalah pada 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah. Ya. Sebagian ulama berpandangan seperti itu. Sebagian ulama juga berpandangan lebih utama di bulan Ramadan. Ya. Kenapa? Karena di situ ada Lailatul Qadar. Ya, di situ ada Lailatul Qadar. Ya. Oleh karenanya para ulama akhirnya menyampaikan lebih utama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, karena di sana ada Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu bukan
cuma dijadikan buku apa namanya, kalau di Dzulhijjah dijadikan sumpah, tapi kalau Lailatul Qadar jadikan surat. Satu surat full. Surat. Itu kan cuma bagian dari awal surat kan, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi kalau Lailatul Qadar itu 10 hari full. Ya 10 afan. Satu surat full gitu ya, diturunkan satu surat secara utuh. Jadi seperti itu. Ya. Kalau misalkan tanya lebih utama mana gitu loh. Lebih utama mana. Tapi alakul hal masing-masing memiliki keutamaan. Dan kalau Dzulhijjah itu ya itu tadi keutamaan luar biasa. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu tadi ada pokoknya amal soleh di situ itu lebih dicintai Allah gitu. Dalam riwayat lain Nabi SAW menyebutkan ya, kalau nggak salah ini riwayatnya Musnad Ahmad dan juga dalam Sunan Darimi disebutkan bahasanya bukan ahabbu ilallah tapi azka indallah wa a'zamu ajran. 10 hari pertama itu amal-amalnya lebih suci, lebih bersih dan lebih besar pahalanya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu amal-amal luar biasa. Oleh karena para ulama menyampaikan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini dianjurkan untuk memperbanyak amal. Apapun itu. Mau sedekah, mau puasa, mau apalagi zikir, mau baca Quran, apalagi misalkan dan seterusnya. Berarti ditabung dulu ya. Saya mau sedekah sekarang, nanti tunggu tanggal ini. Udah gue 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kata-katanya itu festival pahalanya dilipat gandakan. Iya, bisa jadi seperti itu. Ya karena memang apa namanya? Ya itu tadi ada dan salah satu amalan juga yang bisa dikerjakan selain puasa di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini adalah memperbanyak zikir. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam apa namanya dalam Al-Qur'an wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat ya, dan apa namanya ingatlah Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang terbatas. Sebagian para ulama menafsirkan itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya termasuk amalan ibadah yang juga bisa dikerjakan di bulan Dzulhijjah adalah memperbanyak takbiran. Takbiran. Nah, dari awal, nah ini ada perincian, Takbiran ini kalau di bulan selain apa namanya, kalau di Idul Fitri itu kan takbiran itu kan ada dua ya, ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Mutlak itu dalam artian dimanapun silakan takbiran, mau di toko, mau di kantor, mau di jalan, takbiran itu silakan takbiran, ya. Dan itu dimulai sejak malam Id, setelah tenggelamnya matahari tanggal maghribnya malam Syawal itu sampai khotib naik mimbar. Kemudian kalau takbir muqayyad, nah kalau takbir muqayyad setelah sholat itu hanya ada di Idul Adha. Nah, karena 3 hari. Idul Adha ini ada 3 jenis takbir. Ada 3 jenis takbir. Yang pertama adalah takbir mutlak ketika melihat hewan ternak. Takbir mutlak ketika melihat hewan ternak. Hewan ternak maksudnya hewan yang mau disembelih, sah untuk disembelih ya. Misalkan melihat sapi ya, melihat kambing. Itu takbirnya pas udah mau disembelih atau bukan. Itu bisa dilakukan sejak tanggal 1. Sampai kapan? Sampai hari tasyrik terakhir. Berarti kalau yang ternak hewan takbir terus ya? Kan sapi semua. Iya, takbiran pinggir kandang ya. Takbirannya. Saya baru tahu. Iya, jadi seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang ayat yang dijadikan dalil untuk bertakbir di 10 hari pertama, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan di lanjutan ayat itu alama razaqakum min bahimatil an'am. Kenapa kok disuruh bertakbir? Atas nikmat Allah yang diberikan kepada kalian daripada hewan ternak itu. Ya, oleh karenanya sebagian, dan ini pendapat sebagian ulama ya, termasuk mazhab Syafi'i, yaitu ketika takbir itu disyariatkan, kemudian Allah menyebutkan satu alasan di situ, maka alasan itu dipakai untuk bertakbir. Kalau nggak ada alasan maka tidak usah bertakbir. Maka bertakbir di sejak tanggal 1 sampai terakhir hari tasyrik tanggal 13 habis apa namanya itu sebelum tenggelamnya matahari, itu silakan bertakbir ketika melihat hewan ternak. Ketika melihat hewan ternak. Karena di ayat itu ada catatan alama razaqakum min bahimatil an'am. Ya. Sebagian ulama memandang takbir itu tidak harus ketika melihat hewan ternak. Kapanpun silahkan. Nggak harus kapan melihat, tidak berbatas.
Ya, dan ini menurut pendapat sebagian ulama, ya, pendapat sebagian ulama termasuk mazhab Hambali. Mazhab Hambali dia kapanpun sejak tanggal 1 itu sudah silakan takbiran. Silakan takbiran. Nggak nunggu lihat hewan ternak dulu. Tapi kalau sebagian ulama diantaranya mazhab Syafi'i harus lihat hewan ternak karena ada catatan. Itu harus langsung. Kalau wallpaper HP-nya diganti kambing gitu kan akhirnya dia wow lihat langsung. Ya nggak bisa. Itu gambar bukan hewan. Oh, iya. Gambar hewan bukan hewan. Berarti harus save aja ya. Ya harus. bukan. Iya. Wah supaya takbiran. Iya. Jadi harus melihat hewan itu. Ala kulli hal yang disepakati adalah bahwasanya itu memang disyariatkan untuk bertakbir, ya. Dan bertakbir itu secara khusus, secara umum memperbanyak zikir apapun. Ini nggak ada khusus kalau lihat sapi, kambing ketika kalau zikir enggak, kalau zikir umum ya, kalau zikir bukan takbiran ya. Yeah. Kalau zikir umum ya silahkan mau bebas. habis sholat atau apa namanya sebelum sholat atau mungkin pas yang nganggur zikir ketika ini subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Itu dilipat gandakan ya, amalnya dilipat gandakan. Itu untuk takbiran yang pertama. Takbiran yang kedua adalah takbir takbir mutlak. Yang kedua itu tadi takbir muqayyad ya, jadi takbir muqayyad itu ada dua kalau di Dzulhijjah. Takbir muqayyad itu kan diberi catatan gitu ya. Takbir muqayyad dengan hewan, takbir muqayyad dengan sholat. Oh, dengan sholat. Iya. Ya, kalau takbir mutlak kapanpun dimanapun. Nah, kalau takbir mutlak maka itu bisa dilakukan sejak malam. Sejak malamnya. Malam Id. Malam Id. Berarti tanggal 9 pas tenggelamnya matahari. Maghrib ya. Tanggal 9 Dzulhijjah atau pas hari Arafah itu pas tenggelam matahari, maka di situ sudah mulai silakan takbiran sampai besok tanggal 13. Bukan, kalau takbir mutlak nggak sampai tanggal 13. Kalau takbir mutlak sampai khotib naik ke atas mimbar. Sama kayak yang itu. Sama kayak Idul Fitri. Itu takbir mutlak. Takbir yang ketiga, takbir muqayyad lagi. Kalau yang tadi muqayyad dengan hewan, sekarang muqayyad dengan sholat. Muqayyad dengan sholat. Nah, muqayyad dengan sholat ini akhir muqayyadnya, kita mulai dari akhir karena yang nanti awalnya itu ada sedikit khilaf. Diakhiri dan sebelum itu muqayyad ini maksudnya adalah dia takbiran setelah sholat wajib, ya, setelah sholat fardu atau takbiran setelah sholat. Itu dilakukan sampai terakhir setelah sholat asar di tanggal 13. Sampai asar aja. Iya, sampai setelah sholat asar. Sampai setelah sholat asar. Kalau sholat asarnya jam 5 ya sampai itu. Beda sendiri kayaknya. Gimana itu? Ya PE. Kali pulang kerja gitu ya. Aku lihat setelah sholat asar kemudian silakan takbir muqayyad sifatnya. Muqayyad itu harus setelah sholat waktu. Nah, mulainya kapan? Mulainya khilaf. Kebanyakan dari para ulama dan ini juga pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Dimulainya sejak habis sholat subuh tanggal 9 Dzulhijjah. Habis sholat subuh tanggal 9 Dzulhijjah. Berarti pas setelah sahur itu ya? Habis sahur. Nah, sholat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbiran. Zikir ya? Enggak usah. Oh, langsung takbir dulu. Ya, kalau yang disebut takbir muqayyad itu habis sholat, habis salam, langsung takbir dulu, baru zikir. Oh, takbir dulu. Iya, takbir dulu baru zikir. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nggak usah istighfar dulu, langsung Allahu Akbar. Setelah takbir, baru astagfirullah. Nah, itu pendapat yang masyhur dari kalangan para ulama dari berbagai macam mazhab, termasuk yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, pilihannya Imam Nawawi dan selainnya. Dimulai sejak setelah sholat subuh tanggal 9 Dzulhijjah sampai asar sampai selesai asar tadi, habis sholat asar tanggal 13 Dzulhijjah, yaitu akhir hari tasyrik. Sebagian pendapat dari para atau diriwayatkan satu pendapat dari para ulama dimulai sama seperti takbir mutlak. Dimulai sama seperti takbir mutlak setelah sholat maghrib pada malam Id. Jadi yang satu sejak sholat subuh sudah bisa takbiran, yang satunya kalau habis sholat maghribnya. Tapi itu tanggal 9-nya ya? Bukan tanggal 1 ya? Bukan, sejak tanggal itu. Nah, itu yang diamalkan oleh kebanyakan kaum muslimin yang ada di Indonesia. Ya, jarang kalau kita lihat habis sholat, kemudian habis sholat subuh atau zuhur tanggal 9 itu sudah ada yang takbir, jarang. Habis sholat itu jarang. Soalnya masih sepi.
kalau habis maghrib kan sudah kira-kira itu jamaahnya banyak ya. Iya. Kalau subuh kan biasanya aduh. Iya. Walaupun banyak tenaganya tidak ada katanya. Iya. Namun ini pun satu pendapat dalam yang dinukil dalam mazhab Syafi'i. Namun ini bukan pendapat resmi. Bukan pendapat resmi, pendapat yang dikuatkan. Pendapat yang terpilih adalah tadi. Yang subuh. Yang habis sholat subuh. Ya. Tapi laku hal kalau misalkan kita mau mencoba, misalkan habis sholat subuh sudah mulai takbir muqayyad, ya silakan. Cuma yang penting jelaskan dulu pada jamaah supaya nggak jadi fitnah. Ya. Kadang orang nggak, loh, kok wis takbiran sih gak kok mari maghrib dah gitu kan. Kadang mungkin seperti itu. Tapi kayaknya harus gitu ya. Viral dulu baru klarifikasi. Oh gitu. Kalau itu bonyok dulu baru. Wah, kenapa Anda? Oh ini rujukan saya. Waduh, biasanya bonyok dulu baru bisa diamalkan ya. Begitu berat sekali memegang sunnah. Bara api itu. Ya enggak harus bonyok dulu ya. Enggak ya itu tadi ilmu itu makanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan khatibun nas ala qadri uqulihim. Ngomong ke manusia itu sesuai kadar akal mereka. Jangan sampai kita melakukan sesuatu mereka nggak tahu akhirnya menjadi suatu hal yang kok aneh gitu loh. Ini makanya pepatah aliran apa lagi ini? Makanya pepatah mengatakan alinsanu aduun liman jahilahu. Manusia itu dari hal yang tidak diketahui. Dia akan menjadi musuh terhadap suatu hal yang dia nggak tahu. Dia tahu. Pasti dia akan jadi musuh, akan jadi musuh. Ini kok loh, biasanya takbiran habis sholat kok, biasanya habis maghrib kok ini sudah habis subuh sudah takbiran, itu kadang orang ini. Yang penting dijelaskan dulu, ya, tidak masalah. Gitu. Nggak tahu kalau di Muhammadiyah gimana? Wah, bisa Pak? Itu pendapatnya majelis. Oh ya, sama dia saya di sini sebagai MC. Menarik Zat. Ini tadi ada banyak sekali. Banyak yang harus dicatat ini. Iya, kayak tadi takbir muqayyad. Bil hayawan kemudian mutlak. Kalau mutlak kan sudah lah, maksudnya sudah umum dan lain-lain. Apakah memang dari 3 takbir ini ada bacaan-bacaan khusus atau ya takbir yang sama kayak takbir biasanya itu? Iya, kalau takbir yang masyhur ya yang sudah kita dengar ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu yang sangat masyhur sekali. Ada sebagian kecil para ulama yang memandang bahwasanya takbirnya cuma 2 kali saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah gitu. Cuma ini sebagian kecil dari para ulama. 2 sama 3 ya? Iya, dan kebanyakan ulama kalau dari 4 mazhab mengatakan takbirnya 3 kali karena di situ juga ada riwayat dan itu ada ziyadah tambah dzikir lebih utama. Ya. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Apa walillahil ilham? Yang penting mau dzikir dulu lah. Ya walillahil hamd gitu. Walillahi alhamdu. Alhamdulillah. Puji. Iya, gitu. Jadi seperti itu. Nah, itu untuk siqat zikir yang siqat takbir yang umum ya, masyhur. Ada tambahan terkadang kita dengarkan di masyarakat. Apa itu? Itu tambahan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha dan seterusnya itu ya. Apakah ini kita katakan apakah ini diperbolehkan untuk ditambahkan dalam lafaz takbir? Kita katakan ini diperbolehkan. Dan itu pendapat banyak dari kalangan para ulama. Dan ada satu riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kalau nggak salah diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab sunannya, beliau menyampaikan bahwasanya ketika bertakbir silahkan kalian menambahkan tahmid, tahlil dan seterusnya. Bahkan nambah sholawat pun boleh. Jadi ala kulli hal intinya menambahkan zikir yang lain ketika bertakbir tidak masalah. Dan itu masuk dalam keumuman menambahkan zikir yang lain. Berarti semakin panjang ya? Semakin tidak hafal ini. Ya, kalau kita ya baca yang sudah masyhur ada di masyarakat. Itu pun sudah mencakup banyak ada tasbihnya, ada tahlilnya gitu kan. Ini yang mutlak atau yang semua? Itu yang ya apapun, pokoknya takbir apapun gitu. Berarti nanti mulai kalau lihat hewan langsung Allahu Akbar. Dan itu memang lafaz itu adalah bukan lafaz syar'i dalam artian gini. Bukan lafaz syar'i itu artinya dia bukan lafaz yang memang disebutkan oleh Nabi. Kalau kita cari riwayatnya nggak akan ada dari Nabi. Atau lafaz yang disebutkan oleh sahabat bukan seperti itu. Jadi sahabat cuma memberikan edukasi keumuman saja. Kemudian para ulama membuat lafaz yang kiranya bisa langsung untuk diamalkan. Karena tidak semua masyarakat bisa membuat lafaz sendiri. Kan gitu. Jadi ini sifatnya lafaz itu bukan lafaz syar'i yang dia sakral nggak bisa dirubah, enggak.
bisa dirubah, yang penting ada tasbihnya, ada tahlilnya, nggak masalah. Ya. Karena itu sifatnya umum. Tapi karena yang sudah masyhur di masyarakat, yang ya seperti itu, ya sudah kita pakai lafadz itu. Dan sekali lagi itu bukan lafadz syar'i. Jadi nggak mungkin kita mau cari lafadz itu di dalam kitab hadis, nggak ada. Tapi kalau kita cari dalam kitab fikih bakal ada. Bisa kita dapati misalkan dalam al-adhkarnya Imam Nawawi. Imam Nawawi punya kitab zikir-zikir, kumpulan zikir-zikir. Itu juga menyebutkan lafadz ini. Dan itu memang nggak lafadz diambil dari nas, bukan. Karena itu diambil dari keumuman ucapannya sahabat Ibnu Mas'ud dan juga beberapa sahabat lain. Ketika takbiran itu silakan nambahi tahmid, nambahi tahlil. Maka para ulama membuatlah sebuah siko-siko, lafadz-lafadz yang kiranya bisa langsung diamalkan. Karena tujuannya adalah untuk diamalkan. Ilmu untuk apa? Untuk pengetahuan saja. Harus diamalkan. Nggak ada fungsinya, harus ada amalannya gitu. Luar biasa ini, semakin merinci sekali. Kebetulan belum bulan Zulhijjah, kita minum dulu dari warih ini. Jadi supaya nanti ketika 10 hari terakhir itu lebih kuat menghadapi keutamaan ibadah. Di antaranya tadi kan berpuasa. Berpuasa. Karena saya adalah tipe-tipe yang kurang kuat biasanya. Jadi harus menyiapkan dulu dari sekarang. Emang gak mesti. Kalau tadi kan secara umum berarti puasa ya, fadilah-fadilah keutamaan yang di bulan Dzulhijjah salah satunya ibadah yang kan dilipat gandakan di bulan haram, khususnya di bulan Dzulhijjah yang tadi a'dham yang lebih besar pahalanya, kemudian azka maksudnya lebih suci dan lain-lain. Di antaranya tadi puasa dari hari 1 sampai 9, kemudian kedua memperbanyak takbir. Takbir apa zikir? Ya, zikir secara umum, takbir secara khusus. Zikir secara umum, takbir secara khusus. Kemudian apa lagi kira-kira yang bisa? Walaupun sebenarnya saya ini lebih ke bertanya sih, kalau melakukan semuanya kayaknya juga berat ya. Jadi saya aja baru tahu kalau ada 9 puasa ini. Biasanya kan ya puasa tanggal 9 aja gitu kan. Ya maklum ya, newbie. Enggak apa-apa. Innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu dapat dengan belajar. Kalau nggak belajar namanya laduni. Waduh, laduni. Saya nggak bahas itu kan. Beda konteks, bisa materi khusus kalau itu laduni. Iya. Amalan apa yang bisa dilakukan? Tentu saja ketika berpuasa, ketika ada sebuah syariat puasa, amalan utama setelah itu yang mendampingi syariat puasa adalah memberi menu buka puasa untuk orang yang puasa. Wah, berarti kita nggak puasa aja, menerima kan? Kan katanya dalam hadis yang kasih makan orang berpuasa seperti sebagai orang-orang yang nggak kuat seperti saya ini, wah ini itu, alternatif. Itu fikihnya pebisnis. Alternatif yang bagus kayaknya. Dapat keuntungan sebanyak-banyaknya dengan kan. Iya. Berarti kita kurangi uang jajan, kita karena sulit ngasih menu buka. Ya soalnya itu Zat. Kalau misal di Ramadan itu kan kebanyakan mayoritas lah, walaupun memang ada yang tidak berpuasa karena uzur ya kan, atau perjalanan musafir. Tapi kalau ketika di luar Ramadan itu puasa kan kayak sebuah tantangan tersendiri gitu kan. Ya mungkin ini menjadi salah satu luar biasa ya. Ya, makanya itu masuk dalam keumuman sabda Nabi SAW, di mana beliau menyampaikan man fattara sha'iman falahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusu min ajrihi syai'an atau kama qala Rasulullah. Jadi siapa yang memberi menu buka puasa, memberi sesuatu untuk berbuka orang yang sedang puasa, itu secara umum, nggak harus Ramadan, puasa apapun. Puasa apapun. Kemudian kita beri menu buka puasa, maka seperti mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang puasa tadi. Tanpa mengurangi pahala orang itu. Kita dapat. Ini kan bisa jadi alternatif kan? Alternatif. Soalnya sulit kan, kayak misal enak-enak kita sudah berpuasa, kemudian diundang hajatan itu kan. Bagi orang-orang yang imannya kuat kan, wah tetap ini soim, wah. Bagi orang-orang yang mulai tadi kan nggak ada yang tahu ya kalau saya puasa untuk mulai Berarti satu tadi puasa, kemudian kedua zikir dan takbir, kemudian yang ketiga ini memberi makan. Ini puasa umum ya? Puasa umum ya. Sejak tanggal 1 itu. Sejak tanggal 1 khususnya. Nanti minta tolong diinfo teman-teman yang ada orang-orang yang berpuasa di tanggal 1 sampai 9 ya. TKI nggak poso. Kita harus memastikan kita siap menggelontorkan ini menu takjil spesial ya. Jadi ya itu termasuk amalan yang utama. Kemudian terakhir catatan ada catatan juga.
untuk ibadah puasa ini maka diharamkan puasa pada hari Id tentunya dan 3 hari tasyrik. 3 hari tasyrik. Jadi tanggal 10, 11, 12, 13 haram hukumnya puasa. Kalau tetap puasa yang pertama puasanya nggak sah. Kalau dia tahu hukumnya tetap puasa, pertama puasanya nggak sah. Kemudian dia malah dapat dosa. Ya, malah dapat dosa. Kalau tahu hukumnya loh ya, kalau tahu hukumnya malah dia dapat dosa. Karena sengaja dia berpuasa di hari yang memang nggak boleh puasa. Nggak boleh puasa. Ya gitu. Berarti yang nggak berpuasa dapat pahala kan? Yang nggak berpuasa dapat pahala. Kok wajar ya pahala-pahala gitu. Hanya ini sulit kayaknya. Iya. Dan orang yang normal kayaknya tidak akan berpuasa kan. Oh, gitu. Soalnya kan itu adalah hari-hari bakso, hari-hari rendang, hari bakaran, itu kan hari-hari di mana kaum muslimin merasakan daging yang mungkin tidak mereka rasakan sebelumnya gitu kan. Biasanya kan kalau saya biasanya makan tewel, akhirnya makan daging gitu. Berarti itu 4 hari ya, berarti 4 hari itu nggak boleh 10, 11, 12, 13 nggak boleh. Dan nggak bolehnya itu bukan cuma nggak boleh saja itu, nggak bolehnya sampai level haram, sampai level haram dan tidak sah. Kalau misalkan beberapa hari kan ada yang dia nggak boleh puasa di situ, tapi kalau puasa nggak sampai levelnya mendapat dosa gitu ya. Misalkan atau nggak sampai levelnya itu puasanya nggak sah. Misalkan puasa setelah lewat pertengahan Sya'ban dan dia belum punya kebiasaan puasa sebelumnya. Itu kalau dia tetap puasa dia nggak dapat dosa, dia tetap boleh dan sah puasanya. Tapi ya itu tadi tidak dianjurkan puasa. Tapi kalau ini memang haram hukumnya. Haram hukumnya, nggak boleh dan tidak sah. Ya, penting Anda beri makan yang berpuasa tadi 1 sampai 9. Iya. Atau Anda yang sendiri yang puasa. Iya, jadi benar-benar 1 sampai 9 itu dimaksimalkan. Hari-hari yang penuh dengan ibadah itu. Hari-hari yang penuh dengan ibadah. Mohon teman-teman ya tanggal 1 sampai 9 kurangi bermain ya kan, karena bermain menghabiskan tenaga, Anda puasa, ibadah itu kan. Hanya ini masih kurang masyhur. Memang 10 hari terakhir itu kita dapati vibes-nya itu kayak 10 hari pertama harusnya juga saya itu mau tidur itu kayak merasa berdosa gitu kan. Lihat teman-teman kok, waduh ini apa ini? Nah, ikut akhirnya FOMO dalam ibadah. Iya. Ya bagus juga. Nah, termasuk juga ibadah yang besar adalah berkorban. Alhamdulillah dari tahun kemarin saya berniat. Tahun ini berniat juga. Iya, enggak apa-apa. Semuanya dimulai dengan niat. Iya. Qadarullah ada aja. Tak tahu ini. Kalau memang benar-benar berniat dan memang ada upaya di situ, kemudian memang ya qadarullah sudah nggak bisa, insya Allah sudah dicatat. Pahalanya sudah dicatat. Pahalanya niat. Pahala niat tapi ya. Bukan pahala kurban. Ini menarik, masih bahas kurban di bulan Zulhijjah. Nah, kalau misalkan ada orang-orang kayak saya ini, kalau misal susah menabung gitu kan. Kalau ikut arisan atau arisan kurban yang biasanya ya saya juga nggak tahu sih, cuma pernah dengar aja, maksudnya iuran kemudian nanti apakah dapat uang atau kambing itu gimana Zat? Tapi kita benar-benar pengen gitu, atau lebih baiknya dititipkan ke keluarga yang terpercaya, titip uang buat kurban atau gimana? Lebih baik. Yang saya tahu itu kalau arisan kurban itu bahasanya saja arisan. Tapi sebenarnya di situ seperti nabung. Seperti nabung. Jadi kan orang bayar duit ke situ gitu kan, kemudian pas nanti hari kurban duitnya diambil kan itu. Duitnya diambil. Kalau misalkan sudah cukup. Ya, maka kalau model seperti itu nggak apa-apa, itu seperti tabungan biasa. Ya, ketika dia ngasih ke satu orang tadi, ya, kemudian setelah berkumpul, kemudian kita ambil, ya. Kemudian kalau misalkan kita ngasih ngasih tips ke orangnya tadi, maksudnya yang megang arisan itu boleh nggak? Boleh saja, nggak boleh, nggak masalah. Itu sebagai ujroh, sebagai apa ya? Jasa dia sudah mau nyimpenin duit kita gitu. Jasa mau nagihin tiap bulan itu kan, itu kan boleh saja, nggak masalah gitu. Jadi kita kasih ujrohnya seperti itu, ya. Kemudian kita ambil, kemudian kita buat kurban. Ya nggak masalah kalau model arisannya semacam itu. Gitu. Masih di kurban saat ini, kayaknya. Kan ada beberapa postingan ternyata bahwa kan kalau kambing itu kan kurbannya 1 orang, sapi 7 orang dan lain-lain. Ini saya dengar pas nyekrol itu kan kurban itu ya cukup 1 aja. Kalau sapi aja buat sekeluarga, kalau kambing aja sekeluarga gitu.
Saya juga loh. Sapi-sapi aja untuk sekeluarga maksudnya gimana? Satu orang beli satu sapi? Ya, misal ayah gitu kan, kurban sapi kan biasanya 7 orang hitungannya kan, buat keluarga saya nyumbang sapi gitu kan, buat 7 orang ini gitu. Tapi kemudian oh iya, kalau kambing kan 1 orang biasanya. Tapi kan beberapa ketika di sosmed itu kayak ya kambing itu bisa buat sekeluarga gitu. Jadi ketika disebut itu gitu. untuk keluarga ini gitu kan. Ya. Berarti kalau ayah saya udah kurban, ya saya nggak usah. Ayo jadi kayak gitu ya, atau gimana? Jadi untuk sapi jelas ya. Sapi kan jelas kan udah banyak. Ini kan kambing, ya, problemnya kan kambing. Kambing boleh nggak kambing? Satu kambing di atas namakan satu keluarga. Satu kambing di atas namakan keluarga. Kalau maksudnya yang dimaksud dengan mengatasnamakan itu adalah ini adalah kurbannya seluruh anggota keluarga itu, maka tidak boleh. Oh, tidak boleh. Kalau maksudnya ini kurbannya saya, anak saya, istri saya, ini tidak boleh. Tidak dianggap sah. Kenapa? Karena satu kambing 1 orang. Itu kalau misalkan yang dimaksud dengan mengatasnamakan itu adalah maksudnya kambing ini untuk semua anggota keluarga saya. Apalagi patungan. Gini aja nggak kurang betul gitu ya. Apalagi patungan, malah patungan ya nggak dianggap sah, itu sembelihan biasa. Ya, sama kayak SD nyembelih ayam misalkan gitu. Atau mungkin kalau misalkan ini ya relevan dengan ini ya. Anak SD misalkan, ayo iuran buat apa? Buat kita kurban. Apakah boleh kita katakan ya boleh-boleh saja, tapi jangan dinamakan kurban, latihan kurban. Karena secara kurban dia nggak sah, secara fikih dia nggak sah. Gimana anak misalkan nyumbang 20.000 dia dapat 1 bagian sapi? Itu saya dulu berarti kalau itu hitungannya kurban, saya dari SD sampai SMA kurban. Iuran 200.000 terus. Ya 200.000. Iuran sekarang 3.500.000 satu sapi. Kalau itu kurban saya ikut iuran yang 200.000 aja. Jadi bahasanya kita adalah untuk latihan kurban. Ya, nggak masalah. Supaya itu juga mengantisipasi supaya tidak salah paham juga untuk anak didik kita. Iya. Dikira nanti kalau gitu iso rek ngumpul ngomong sak RT kayak itu sapi siji kayak kurban. Nggak bisa. Akhirnya kalau sapi ya. Nah, kalau kambing tadi untuk iuran jelas nggak boleh. Iuran. Atau diatasnamakan per keluarganya masing-masing. Ini kurbannya ini, maka juga nggak boleh. Yang boleh adalah atas nama 1 orang karena dia yang beli. Iya. Dia yang beli. Kemudian dia dalam hati meniatkan dalam hatinya, semoga pahala kurban ini juga untuk keluarga saya. Oh, itu boleh. Itu boleh. Dia meminta kepada Allah sifatnya. Oh, iya. Bukan ini kepada ini untuk satu keluarga saya, enggak bisa seperti itu. Ya, jadi ya satu kambing tadi dia atasnamakan dirinya, yang beli siapa? Kasih. Kemudian setelah itu dia sendiri si pengkorban yang dalam hatinya berniat kepada Allah dan memohon kepada Allah supaya yang lain juga dapat pahala yang seperti saya. Bukan pahala kurban. Mereka nggak mungkin dapat pahala kurban karena nggak kurban. Dapatnya apa? Semoga dapat pahala seperti seperti orang yang puasa tadi, orang yang ngasih makan orang yang puasa. Dia nggak puasa, nggak mungkin dapat pahala puasa. Beda, cuma seperti pahala orang yang puasa. Hampir menyang. Ya, jadi seperti itu kalau mau diperinci gitu ya. Kalau ngasih orang makan orang yang berkurban dapat pahala kurban. Ngasih makan kambingnya mungkin dapat pahala ngasih makan hewan. Ya, fikul lirat batin ajrun. Jadi setiap yang berjawa itu punya pahala gitu. Ya. Kayaknya arisan boleh teman-teman, jadi segera ikuti arisan. Tapi kalau sekarang sudah mentok. Iya, biasanya sudah ini nggak bisa. Tahun depan. Gitu ya. Setidaknya niatnya tahun ini gitu. Kalau Anda niatnya tahun depan, kurbannya enggak tahu tahun kapan. Iya. Nah, ini berarti ada berapa ya tadi? Banyak. Puasa, ya makanya istimewa. Istimewa. Apa tadi? Puasa tanggal 1. Kemudian takbir dan zikir. Kemudian takbir secara khusus, zikir secara umum. Kemudian yang ketiga memberi makan, yang memberikan orang yang berpuasa. Yang keempat menyembelih kurban. Kelima ini ya? Kelima ini. Ibadah yang sering dilakukan. Apa ini? Kan tadi juga biasanya bulan Zulhijjah itu terkenal dengan bulan haji. Iya. Yang sudah berangkat, semoga aman sampai tujuan. Dan pastikan travel Anda
terpercaya. Karena kemarin ada berita, saya gitu. juga gimana gitu. Sudah sampai sana ternyata bodong, akhirnya gitu. dipulangkan. Itu kan, waduh, ini kan visanya visa ini, visa kunjungan biasa ya, bukan biasa haji. Ini kan padahal haji itu kan diatur karena memang kuotanya kan enggak kayak umroh. Kalau umroh kan bisa tiap hari atau tiap bulan. Kalau haji kan memang event tahunan. Event tahunan, ibaratnya event yearly. Iya dah. Itu. Nah ini haji nih di bulan Zulhijjah. Kenapa kok nggak ada di bulan lain? Atau gimana ini kok bisa itu kalau kenapa gak ada di bulan kayak sama kayaknya kenapa sholat kok 5 waktu sholat yang wajib kok 5 waktu atau kenapa sholat duhur kok 4 rakaat kenapa 2 rakaat aja kan capek pas kerja gitu kan ya aku lihat kenapa kok bulan Dzulhijjah ya karena memang seperti itu aturan karena ada akam-akam hukum-hukum syariat itu ada yang makulun makna ada yang ghair makulun makna ada yang bisa diketahui alasannya ada yang memang pure itu ta'abudi sifatnya itu sudah kita nggak ada ruang bagi akal kita untuk mencari tahu. Di luar kapasitas akal manusia sudah nggak bisa. Termasuk juga ibadah haji, ya ibadah haji di apa namanya dalam masalah waktu-waktunya. Kenapa kok di tanggal ini? Ya itu sudah di luar kapasitas akal manusia. Itu memang penentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya kita tinggal manut saja. Dan memang ibadah haji itu ibadah yang luar biasa. Terkumpul di situ berbagai macam ibadah besar. Ibadah besar yang luar biasa ya, dari makanya ibadah haji itu yang para ulama mengatakan dia itu kumpulan dari 2 korban terbesar manusia. Yang pertama adalah korban fisik dan korban harta. Sama seperti tandingannya nggak ada kecuali jihad. Jihad itu korban fisik, korban harta. Orang mau jihad nggak mungkin harta doang. Ya bisa, cuma kurang luar biasa gitu, kurang afdol. Ya, atau fisik saja dia berangkat butuh biaya gitu. Jadi tidak ada yang menandingi karena ya itu tadi haji itu harus mengorbankan fisiknya. Ya, karena yang pertama nggak semua orang tinggalnya di dekat daerah tempat haji. Kemudian dan kebanyakan kaum muslimin itu jauh dari tempat haji. Itu butuh fisik yang kuat. Kemudian ketika rentetan ibadah haji itu luar biasa, menguras fisik. Walaupun sekarang fasilitasnya lebih nyaman ya, Zat. Meskipun lebih nyaman, tapi tetap menguras fisik. Ya, apalagi tempat di sana yang belum pernah mungkin ke daerah Hijaz dengan panasnya, ya kultur shock dan ini suhu dan ini makanan juga Zat ya, maksudnya akhirnya. Iya, dalam artian itu butuh pengorbanan fisik. Dan yang kedua jelas pengorbanan harta. Wah ini. Orang nggak ada kewajiban haji kalau dia nggak punya cukup harta. Ya, jadi ya memang ibadah haji ibadah yang luar biasa, mengumpulkan 2 korban manusia itu. Dan hartanya ini banyak juga Zat. Ya lumayan. Ya lumayan sekali, luar biasa. Lumayan. Itu kalau dihitung akal manusia itu ibadah haji Anda bisa beli sawah. Atau beli yang lain. Makanya kan enggak semudah itu untuk mengeluarkan. Apalagi untuk kaum kiri hore ya yang kalau infak ke masjid yang paling kecil nominalnya yang dimasukkan. Apalagi keluarga, tapi insya Allah itu adalah daya tarik tersendiri. Bahkan orang yang belum haji itu pengen haji, walaupun mungkin cuma pengen, maksudnya ngelihat itu pengen gitu. Ya itu, tapi itu hanya haji kan ditentukan oleh negara. Nah ini mungkin ditentukan maksudnya kuotanya gitu. Oh gitu. Apakah boleh kita menyeludup ke negara lain yang tanda kutip? Gandol pesawat gitu. Enggak, kayak kan kalau singitan gitu. Backpacker itu tak bukan kalau backpacker kan tetap berangkat tapi kalau misal ikut kuotanya yang banyak yang mayoritas muslimnya kecil kan biasanya dapat banyak misal ikut Thailand gitu. Nah tapi kan tanda kutip negara tidak memperbolehkan maksudnya tapi gitu. Dia ikut bayar di sana kemudian ikut kuota jadi ikut warga apakah itu warga negara Thailand atau nggak tahu saya. Kalau backpacker kan fisiknya lebih kuat. Tapi nggak tahu apakah ada orang yang sepedaan ke haji. Kemarin ada informasi dari Jawa Barat kalau nggak salah di video itu sempat saya lihat. Ada. Dia menang Olimpiade 4 bulan. Mancal. Gimana Mas Andra? Siap? Ayo kita siapkan habis ini kita tahun depan ya. Bersihkan sepeda poligon kita siap untuk Ada. Saya kira umroh aja. Kalau umroh kan lebih. Ya, kemarin ada. Haji. Saya lihat videonya itu. Baik, kalau seperti itu ya, mari kita katakan secara keabsahan dari sisi fikih sah.
nggak masalah. Yang penting kan dia bisa berangkat, dia punya ini. Ya, adapun untuk peraturan-peraturan negara ini kan memang untuk tertib administrasi saja supaya lebih kuota kan. Ya, lebih ini. Ya, tapi kalau secara keabsahan ya tetap sah saja secara haji. Takutnya kan overload biasanya kan kuota haji apalagi Indonesia kan mayoritas. Jadi itu sampai antri kalau nggak salah 15-17 tahun itu. Tahun iya. Makanya anak-anak kecil itu kan sekarang didaftarkan haji. Kalau saya haji insya Allah nunggu panggilan. Nunggu panggilan yang Maha Kuasa. Saya mau daftar pertama nggak ada uangnya. Iya, ada uangnya. Iya. Kedua, waktunya juga long term. Oh, gitu. Ya mungkin nanti barangkali dapat rezeki istri orang sana. Nggak tahu. Ya semoga diaminkan saja. Ya, barangkali aja. bisa saja. Keajaiban itu nggak mustahil. Iya, nggak ada yang mustahil. La haula wala quwata illa billah. Iya, bismillah. Wah, luar biasa sekali. Jadi gimana cara haji? Iya, ya seperti itu karena haji itu ibadah yang luar biasa mulia. Jadi ya benar itu tadi salah satu puncak keagungan di bulan Dzulhijjah itu ibadah haji. Ibadah haji luar biasa. Berarti yang belum bisa haji, yang 4 tadi dilakukan ya. Jadi jangan karena Anda tidak berangkat haji, saya tidak mau ibadah, waduh. Enggak, jangan. Ya. Kita tetap lakukan ibadah yang semampu kita. Khususnya nomor 3 tadi ya. Memberi makan. Orang-orang yang berpuasa ini kan. Mulai dari teh gelas gorengan kan sudah enggak. Meskipun nilainya kecil maka itu bisa jadi bernilai pahala yang besar. Iya, di sisi Allah. Jadi dari teh gelas meraih surga. Dari wareh gitu kan. Kan banyak yang bisa kita lakukan. Tidak ada alasan untuk tidak beramal. Kesempatan untuk melakukan sebuah kebaikan amal soleh itu sangat dibuka selebar-lebarnya Allah Subhanahu wa taala. Kadang manusia aja yang suka pilih-pilih akhirnya nggak jadi semua. Akhirnya nggak jadi semua. Memang wacana terus aja. Iya, wacana ya. Saya puasa aja. Oh enggak, kayaknya saya ngasih makan aja. Oh enggak, kayaknya saya ini aja. Akhirnya kayaknya nggak bisa semua gitu. Ya sebenarnya pintu ibadah itu luar biasa banyak dibuka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin sudah menjelang akhir materi. Bulan Dzulhijjah tadi, luar biasa tadi yang nonton tanpa nulis buku kayaknya besok harus dikasih note. Apa? Harap membawa catatan. Wah, tadi ada di rumah masing-masing. Takbir muqayyad, kemudian ini pembelajaran 2 semester. Saya aja yang kuliah PAI enggak dapat itu. Ya. Materinya beda kan kalau biasanya PAI kan micro teaching mengajar. Yang diajar enggak ada. Nah ini tadi kan bulan-bulan Dzulhijjah. Apakah ada di antara tambahan di antara fadilah atau ibadah yang bisa dilakukan oleh muslim atau muslimah selain dari 5 ini tadi? Kan tadi pertama puasa 9 hari, kemudian zikir secara khusus, zikir secara umum, takbir secara khusus. Tadi disebutkan takbir-takbir yang lain-lain. 3, memberi makan orang-orang yang berpuasa. Silakan hunting ya guys. Yang keempat, berkurban. Kelima, haji. Atau ada yang lain? Wallahualam saat ini yang itu saja yang terbesit di. Kalau tadi 10 hari bulan Dzulhijjah sama kan ada ulama yang berbeda ya sama 10 hari bulan Ramadan. Apakah di bulan-bulan Dzulhijjah ini terkait dengan bulan haram, Zat? Tadi kan mungkin ada beberapa kata bulan haram. Mungkin teman-teman di sini atau mungkin saya sendiri, bulan haram itu apa? Apakah haram yang gimana? Gitu. Kan tadi kan sempat disinggung tidak boleh perang. Sementara kita di zaman yang damai kecuali ya teman saudara-saudara kita yang sedang bumi ribat kayak di Palestina dan lain-lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenangkan dan lain-lain. Tapi kan apakah di bulan haram itu seperti apa gambaran secara umum? Kemudian apakah di bulan 10 hari bulan Dzulhijjah ini kita boleh tanda kutip memperbanyak baca Quran, kemudian tahajud, duha, maksudnya yang biasanya tanda kutip kita tidak melakukannya secara istiqomah di hari-hari yang lain, tapi karena kita berharap karena tadi ada embel-embel dilipat gandakan yang lebih banyak, dipush ibadahnya 10 hari terakhir, 10 hari awal full ibadah, 10 hari selanjutnya full futsal atau gimana mungkin pencerahannya? Ya kalau membicarakan secara umum ya bulan haram itu kan 4 bulan itu ya di antara 12 bulan Dzulhijjah. Maka kalau secara umum memang amal-amal itu sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, ketika ada orang yang beramal di bulan-bulan itu lebih banyak
bisa diharapkan lebih banyak pahalanya daripada bulan-bulan yang lain. Dan begitu pula sebaliknya, ketika orang melakukan dosa di bulan haram, bisa jadi dosanya akan lebih berlipat ganda. Ya, dan termasuk yang secara spesifik adalah ketika dia melakukan dosa membunuh atau melakukan peperangan. Nah, bagaimana kalau misalkan dalam kondisi yang terdesak, misalkan kaum muslimin diserang perang, nggak bisa. Atau kita pas itu perang orang-orang kafir, ya. Maka kalau kondisi-kondisi terdesak juga masalah. Ya, tidak masalah, seperti kisahnya Nabi SAW tadi, di mana beliau harus melakukan peperangan karena kondisi terdesak melawan orang kafir, dan itu terjadi bulan Rajab, akhirnya dicela sama orang-orang Quraisy. Ya mau gimana lagi orang dalam kondisi perang, membela diri. Jadi apa yang terjadi misalkan di saudara-saudara kita di Palestina atau mungkin di tempat yang lain barangkali sedang berperang dalam kondisi yang sifatnya ini membela diri atau mungkin terdesak melawan orang kafir, ya maka ini tidak termasuk dalam hal yang diharamkan, ya, karena kondisinya kondisi terdesak. Ya, kemudian dari keumuman pahala di bulan haram, kalau 10 awal dari bulan Dzulhijjah itu lebih dilipat gandakan lagi karena ada nas yang secara khusus secara spesifik. Kalau bulan haramnya sudah dilipat gandakan, iya. Mau ibadah, dosa juga? Iya, dosa ada kemungkinan. Pahala juga, dosa juga. Nah, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu secara spesifik pelipat gandaan daripada pahala lebih besar. Karena ada riwayat tadi, mamin ayamin al-amal dan seterusnya. Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai Allah amalan itu melebihi 10 hari pertama. Dalam riwayat lain a'dhamu ajran, dalam riwayat azka indallah gitu. Aku lihat jadi 10 hari pertama ini amal ibadah apapun ya tadi seperti yang saya sebutkan, secara umum amal ibadah di 10 hari pertama itu insya Allah dilipat gandakan. Dari baca Quran, dari apapun itu. Jadi ibadah-ibadah yang bisa dilakukan secara umum, yang tidak berbatas waktu atau khusus di hari-hari tertentu. Tidak ada kekhususan tapi ibadah semuanya termasuk ya tadi sedekah kemudian lain-lain. Berbakti kepada orang tua mungkin. Karena juga misalkan kayak salat sunnah biasanya nggak pernah ngelakuin, kemudian coba salat duha atau mungkin salat witir. Iya, nggak pernah salat witir. Tiba-tiba salat rawatibnya full gitu. Kenapa? Ini 10 hari terakhir, 10 hari awal. Ya nggak apa-apa, bagus. Besoknya nggak ada udah. Maksudnya pindah ke masjid lain, dia kan cari vibes masjid lain. Ya, memang harapannya adalah momen-momen semacam itu untuk sarana untuk latihan, mancing seperti itu. Jadi pancingan itu memang butuh, kadang manusia butuh pancingan. Event weekly. Iya butuh pancingan memang perlu seperti itu. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Tak terasa kita sudah hampir 1 jam. 1 jam, hampir lebih ya, 1 jam lebih kayaknya. Nggak tahu lebih berapa. Tapi alhamdulillah tadi banyak faedah yang kita dapatkan. Salah satunya 5 ibadah yang bisa kita lakukan. Khususnya yang pertama tadi puasa 9 hari ya, bagi teman-teman yang mungkin masih belum tahu, termasuk saya sendiri detik ini baru tahu detik ya pokoknya hari ini pas podcast ini ternyata puasanya tidak hanya tanggal 9. Tapi juga dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kemudian yang kedua yakni zikir secara umum, memperbanyak zikir, kemudian takbir secara khusus tadi yang sudah disebutkan, takbir ketika ngelihat hewan, kemudian takbir yang seperti takbir hari raya Id itu kan yang sampai khotib naik mimbar, kemudian takbir yang sampai sore hari sore hari di tanggal 13 dari setelah salat asar. Setelah salat asar dari habis subuh yang mazhab Syafi'i tadi ya secara yang dikuatkan ya. Atau kalau biasanya orang-orang Indonesia mungkin maghrib karena itu tadi banyak orang atau hal yang lain habis maghrib dan lain-lain. Kemudian yang ketiga memberi makan orang-orang yang berpuasa, jelas pahalanya tadi. 4 kurban dan puncaknya haji gitu kan. Ya semoga kita semua bisa maksimal di bulan Dzulhijjah nanti bisa dimudahkan, kemudian haji juga. Ya, minta itu kan. Boleh enggak minta haji? Minta haji maksudnya? Minta pada haji ya. Boleh ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi ya Allah niki pemerintah masih antri tapi jenengan lebih Iya, bisa aja. Ya tahu apa solusi ini. Ya, barangkali dapat undangan langsung dari Raja Salman. Tiba-tiba Raja Salman mimpi. Mimpi ketemu aja. Mas sampai diundang. Tolong cari orang ini. Sangat luar biasa sekali. Ya barangkali. Bisa jadi. Ya semua kan atas izin Allah teman-teman.
Jadi itu. Ya jangan lupa teman-teman ya kalau cari HP dan aksesoris hanya di KSC Seluler ya. Ini sponsor kami. Barangkali teman-teman ada yang temper gelasnya rusak, kemudian HP-nya perlu baru untuk mendukung ibadah ternyata juga. Gitu. Kalau HP baru itu kan bisa searching ibadah lebih enak lagi Zat. Oh, keutamaan. Bisa nonton podcast yang lebih jernih, lebih hati. Jangan lupa di KSC Seluler teman-teman. Nah, itu saja untuk mengakhiri bulan podcast pada hari ini. Semoga selanjutnya semoga selanjutnya bisa ada podcast-podcast yang lain yang lebih berisi dengan MC yang berbeda dan pemateri yang sama. Dan mungkin sebelum ditutup nanti sebelum hamdalah dan qablul majlis doa Zat untuk saudara-saudari kita. Ya, mungkin doa sifatnya anjuran aja ya, bukan ini anjuran ya untuk kita semua yang ada di sini dan juga mungkin teman-teman yang mendengarkan via live ataupun nanti rekaman ketika diupload di platform-platform dakwah itu. Ya, kita mengingatkan lagi bahwasanya perjuangan dari saudara-saudara kita yang di Palestina ini belum selesai gitu. Jadi ada banyak dari saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan di sana, entah itu bantuan secara material ataupun moral, bantuan doa ataupun bantuan yang sifatnya memang fisik. Ya. Jadi apapun yang bisa kita lakukan, maka jangan lupakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya, paling enggak minimal lah, paling enggak doa ya. Jangan pelit-pelit kita berdoa gitu. Jangan pelit-pelit kita doa. Ya, doa silahul mukmin, doa adalah senjatanya orang mukmin ya. Kita berdoa untuk mereka yang di sana dan jangan lupakan juga kalau misalkan kita sebagai mungkin ya ada kesempatan kita untuk misalkan Mas Naji kan ada khutbah gitu ya, khutbah Jumat. Ketika berkhutbah jangan lupa untuk mendoakan juga kaum muslimin dan di sana supaya itu diaminkan oleh jamaah ketika itu di waktu yang berkah, di waktu Jumat seperti itu. Ya, intinya tetap kita mendukung saudara-saudara kita yang ada di Palestina gitu ya. Dengan semua yang kita bisa ya. Ya, dengan doa khususnya. Setelah sholat gitu. Doa. Iya, setelah sholat bisa atau di antara adzan dan iqamah gitu. Jangan lupakan semuanya. On Rafa ya, semua mata tertuju pada Rafa. Iya, itu yang paling hangat itu. Paling hangat. Jangan lupa teman-teman, kita punya saudara, saudara secara din, secara agama yang lebih kuat. Insya Allah mereka gugur di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita harus iri karena kita mendoakan bukan berarti kita kasihan, tapi karena pahala mereka sudah jelas dan lain-lain. Dan kita berharap kita termasuk orang-orang yang mendukung perjuangan daripada saudara-saudara kita di Palestina ataupun di belahan bumi manapun yang masih dalam ikatan ukhuwah Islamiyah. Udah ada doa khusus mungkin? Iya gitu aja mungkin itu. Secara umum ajakan, seruan, ada posternya ya. Karena waktu sudah menuju waktu penghabisan. Mari kita tutup podcast pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafir majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.